supaya teman-temannya slip over ke sini, supaya mereka nggak boring, nggak bosan. Dan sekali lagi teknologi kan bisa bantu, walaupun ini apa kadang buffer karena koneksi yang kurang baik juga kadang. Nih usia yang keberapa sih Mi? Bocoran Mi? 46. 46. Nah, Hal apa yang sudah dicapai dan hal apa yang belum dicapai di usia 46 ini? Yang belum dicapai ya, kalau saya sih maunya kalau saya lebih bisa berbuat banyak untuk negara ini, alhamdulillah. Jadi berjuang dan berkarya untuk cita-cita bangsa ini. Saya ingin lebih banyak perempuan melakukan transformasi supaya meningkatkan kesetaraan, supaya lebih banyak perempuan yang kehadirannya bisa disertakan dalam pembangunan. Itu tujuan saya kalau dalam berpolitik ya. Kalau semakin banyak kita melahirkan undang-undang sebagai payung hukum untuk masyarakat dengan sebaik-baiknya, akan lebih baik negara kita, demokrasi kita akan lebih baik. Dan sebagai ibu tentunya masih banyak tanggung jawab saya untuk mengantar anak-anak ini ya. Tentunya kalau pencapaian nggak terlalu muluk-muluk ya, mudah-mudahan semuanya kita sehat, semuanya bisa selamat, terbebas dari COVID, dan semuanya bisa pulih. Mimi, tadi kan sempat cerita bahwa chattingan dengan Aurel. Mungkin Aurel sendiri sudah bercerita sejauh mana mungkin persiapan untuk akad nikah gitu, Mi? Iya, Aurel ingetin tentang waktu tanggal 3 tanya, terus bajunya biasalah ibu sama anak gitu. Baik kok. Tapi pernikahan sendiri, akad nikahnya diadakan di mana, Mi? Nah itu belum. Karena kan nggak jadi di Istiqlal ya, Mi? Ya maksudnya gini, mungkin juga kapasitas tempat umum kan mereka nggak bisa membatasi keinginan orang untuk tidak melihat. Nah pembatasan gitu nanti daripada satgas COVID-nya terjebol dan lain-lain, lebih baik private masih lebih aman ya. Tapi sudah ada bocoran mungkin Mi daerah Jakarta Pusat, Selatan gitu untuk lokasinya sendiri? Komunikasi nggak Mi? Ya kalau kayaknya memang Aurel kayaknya kan memang komunikasi sama sayanya tuh bagus, positif. Cuman saya nggak pernah yang beban atau ngedonder atau di mana kapan ini. Semua saya tampung apa yang dia sampaikan ke kakak, nanti kalau itu pasti dia sampaikan lagi ke saya. Jadi biasanya kan kalau orang mau menikah secara psikologis kan up and down gitu ya, ada kecemasan. Mungkin menceritakan biasanya curhat ya, ada ketakutan apa menghadapi hari-harinya atau mungkin apa? Saya cuma ingetin gitu, jangan sampai terprovokasi oleh media sosial. Kalau di medsos itu kan orang ngasih informasinya tipis, kadang juga nggak bertanggung jawab, kadang bikin psikologisnya diturun. Jadi saya bilang nggak usah terlalu ini ya, membuka diri ke sosial media gitu ya. Jadi jangan khawatir juga, mereka tuh kan idola remaja, banyak yang mau mendoakan, ambil positifnya aja, stay positif ya, gembira, terus semuanya bisa punya kondisi yang prima untuk menuju hari H. Itu lebih penting ketimbang harus merasa sedih. Nggak ada yang perlu disedihkan, soalnya memang semuanya baik-baik aja. Ini sempat juga kemarin kan ramai juga mengenai cuma gara-gara seragam ya, Mi ya, bajunya warnanya beda. Itu gimana sih Mi menanggapinya, Mi? Sebetulnya nggak apa-apa lah kalau misalkan kan nggak harus juga seragam. Yang penting oke lah kalau misalkan tema itu kan juga masih sesuai tema, turunan, tone itu kan juga masih sama. Aurel kasih tahu saya kalau misalkan dari baju klasik ke modern, ya itu wajib dia kasih tahu. Karena saya juga jangan salah, artinya kalau klasik saya mungkin udah pakai sanggul. Tapi ketika Aurel bilang modern, ya mungkin sanggulnya bisa dibikin sanggul yang lebih modern. Terus kebayanya nggak kutu baru, bisa lebih modern. Jadi saya pikir nggak ada yang salah kostum. Kalau warna gradasi tone itu masih turunan, jadi juga nggak boleh diambil sisi negatif bahwa saya nggak seragaman, nggak yang begitu. Semua masih satu tema, semua masih satu tone, dan warnanya masih nggak bias ya.
warnanya semua masih kolaborasi bagus kok, nggak ada masalah. Jadi bukan karena saya nggak dikasih seragam itu enggak, dan saya nggak masalahin gitu. Karena dari awal saya sudah meminta Bunda Ana Avanti untuk mengurus pakaian yang saya akan gunakan sampai nanti acara Aurel selesai. Jadi tema-temanya saya dapat dari Aurel, saya langsung sampaikan. Jadi nggak ada yang miss. Akad sendiri rencana mau tema apa nih? Bajunya warna apa? Kalau dari Aurel belum keluar, saya nggak berani ngomong, nanti salah. Berarti Itu dadakan sudah dong, ada ya? ya, Mi? Dadakan. Nggak ada dadakan, semua kan udah disiapkan, bahkan semua udah jadi, cuman maksudnya akan lebih bagus kalau nanti surprise gitu. Termasuk tempat gitu. Iya ya, tempatnya itu kalau pengantinnya nggak kasih tahu nanti saya salah. Ini kalau untuk atas sendiri mau ucapin juga nggak sih? Ulang tahun. Kalau Mas Atta itu kayak deketnya sama kakak saya ya, karena memang temen apa Ngevlog. ya, terus bikin konten atau apa gitu. Cuman menyampaikan aja ke kakak saya. Ya pokoknya semuanya kita ini kan keluarga normal aja sebetulnya, yang memang dapat perhatian karena kami public figure, tapi sebetulnya semuanya normal biasa. Mi, tapi rencana anak-anak diajak nggak nanti ke akad nikahnya kakaknya? Nggak bisa karena dedinya emang nggak kasih karena lebih alasan protokol kesehatan gitu. Tapi atas sempat meminta atau ada obrolan nih terkait pernikahan tanggal. Oh nggak, Mas Atanya mau sowan main ya, nanti aja kalau udah selesai tadi. Berarti atas sempat meminta untuk bertemu ini main ke sini. Iya, waktu di acara lamaran, cuman nanti aja lah, udah santai aja. Mi, maaf sebelumnya, bener nggak sih? Maaf sebelumnya, dari Om Raul sendiri kabarnya memang bener nggak sih kalau apa kurang ini ya, Aurel kok deketnya sama dari pihak sana dengan Amora sama Kellen kok kayaknya kurang deket gitu. Ada komentar? Enggak ada karena memang anak-anak memang nggak diizinkan ayahnya, bukan karena alasan atau apapun, cuman karena memang kan nggak bisa membatasi ramenya. Iya, betul. Gitu. Jadi nanti ada waktunya, nanti ada kesempatannya ya. Karena kan mereka juga pastilah Kellen sama Adriel juga dekat kan, udah setahun nggak ketemu. Ini tentang kebahagiaan ini di bulan Maret kan, mulai kan ada annual video waktu itu kan. Kamu orang mana ya bertubi-tubi? Dan kita datang di bulan Maret. gitu. Sama Aurel juga kan ngomong. Makanya saya bilang waktu saya menginjak tanggal 1 Maret tuh saya bilang bulan bahagia. Ya memang berlapis-lapis kebahagiaannya. Jadi saya bilang ya ini usia panjang yang bahagia dan kesabaran yang prima. Karena di tengah bahagia masih gonjang-ganjing. Jadi ya udah dikasih kesabaran, nikmatin aja. Memaknai usia pernikahan sekarang 10 tahun ya. 10 tahun itu ya kayaknya masih baru kemarin menikahnya. Ibaratnya 1 tahun ini latihan untuk LDR juga bebannya beda lagi gitu kan. Jadi memaknainya adalah bagaimana kita bisa merasakan posisi kita itu baik-baiknya ya kembali, walaupun saya tadi bicara tentang pemberdayaan, tapi sebagai perempuan Indonesia pasti kita mengenal kodrat posisi perempuan, bukan untuk di dapur, bukan konco winking, tapi diajak untuk sejajar, tapi tahu tempat bahwa istri memang harus ya patuh taat. Saya walaupun suami ada di mana, saya mau nginjak keluar rumah aja ya harus ya izin dan lain-lain. Ini bukan masalah suami memang harus dihargai dan dihormati, tapi memang kepatuhan dan ketaatan yang memang itu saya juga sarankan ke Aurel nanti di dalam hidup Aurel itu. Udah. Oke, hai Mbak, selamat ulang tahun Mbak Fitri. Mbak Fitri ulang tahun sama. Selamat ulang tahun, Mi. Sama. Makan deh Mbak. Udah teman-teman. Ya, Lagi. terakhir Mau doa, makan doanya. lagi ya Pak? Udah. Doa buat dan harapan Mami di tahun Di usia ini. ke-46 harapan dan doanya apa? Ya, semoga diberikan usia yang manfaat, dijauhkan dari rasa malas di hari tua. Ya, kalau saya memiliki tujuan hidup kayaknya lebih murni kalau saya menyampaikan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu dimanapun ya. Jadi saya lebih berserah aja ya di usia 46 ini, lebih berserah dan bersyukur. Makan
ucapan I love you dong Ya buat Om Allah. Raul yang di sana. Nah, kan udah lama Buat nih. suami tercinta. Ya. Amor, te amo muito. Semoga Amor bisa senantiasa semangat dan struggle, terus bertahan untuk tetap sehat, menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kecolongan, jangan sampai tertular, dan mudah-mudahan bisa segera mendapatkan vaksin supaya bisa terbang lagi dan ketemu anak-anak di Jakarta. Amin. Thank you, Amor. Itu kan bahasa Indonesia, bahasa Timur. Ya, prima itu buat saya, karena nggak semua punya kesempatan untuk memanage hidup yang banyak porsinya seperti saya ya. Artinya sebagai istri yang juga harus menjaga hati suami di saat LDR itu penting. Dan saya baru pertama kali dalam 10 tahun saya anniversary sendiri, ulang tahun suami sendiri, ulang tahun saya sendiri. Jadi ini baru ngerasain pertama. Jadi pandemi ini memang banyak mengajarkan tidak saja kesempatan untuk lebih menjadi orang yang lebih menerima dan legowo dalam hidup, tapi juga bersyukur ya bahwa kita masih sehat, itu aja gitu, dibanding teman-teman saudara-saudara kita yang kadang sakit dan Ini mungkin seperti apa dari anak-anak sendiri, mungkin Aurel dan Zio dan ucapan selamat kirim ke gue. sama Aurel baru malam baru chat, tapi chatnya tentang acaranya Aurel. Saya nggak usah dimasalahin tentang ucapan dan lain-lain gitu. Nanti juga pasti ngucapin, cuman apa momennya mungkin masih sibuk. Dan saya nggak perlu lagi ya untuk memaksa anak-anak untuk punya hari spesial sama saya, enggak gitu. Udah semua saya pikir udah cukup. Pasti saya, anak-anak semua udah ada di hati, jadi bentuknya doa apapun, dan setiap hari juga mereka besar artinya buat saya, nggak hanya di hari ulang tahun ini. Bang Raul sendiri ngasih kado apa sih? Jadi kalau komunikasi bagus itu aja buat saya udah luar biasa. Karena kondisi di Timor Leste ini kan memang benar-benar lockdown, yang udah transmisi lokalnya udah lebih dari 200 yang terjangkit COVID. Jadi bayangkan di posisi suami saya yang kantor aja itu cuma 100 meter tapi nggak bisa kemana-mana. Jadi tadi malah saya yang sarankan supaya Raul tetap mau beraktivitas olahraga, jemuran dan lain-lain. Jadi gampang kalau masalah bersukaria itu bisa dilakukan kapan aja, tapi menempatkan rasa di posisi masing-masing itu kayaknya sekarang lebih prioritas deh gitu. Jangan saya bilang tadi, aduh maaf Pak, saya di sini tumpengan makan yang nikmat, suami saya makan apa ya gitu, kepikiran gitu, karena ya itu lebih terasa deh untuk bisa dijaga ketimbang kurang-kurangnya. Berarti belum ngasih kado ya? Ada renungan apa sih mungkin, atau mungkin ada impian-impian apa yang Maksudnya kesabaran yang diterima itu adalah ketika kita bisa memposisikan diri bagaimana sikap kita ketika kita menunggu. Gak ada keluarga yang sukses tanpa ujian dan masalah. Saya rasa semua keluarga yang ada di seluruh tanah air ini juga pasti merasakan ujian yang masing-masing berbeda. Saya baru tahu, teman saya tadi pagi, sahabat saya banget, ada yang COVID dan ternyata dia udah ketemu suaminya di Amerika setahun. Apa? Kok nggak pernah cerita gitu? Kita dibandingkan dengan saya yang masih bisa telepon, masih bisa ketemu anak-anak, ya. Posisikan diri kita itu selalu husnuzon, selalu berprasangka baik sama Gusti Allah. Pasti semuanya akan dibantu. Jadi saya nggak merasakan rasa kurang atau apa, semuanya baik aja. Mimi kan tahun ini pertama kali juga nih, biasanya kan tiap jam 12 malam ada surprise nih Mi. Iya, capek juga ya kalau terima surprise. deg-degan gitu ya. Kalau ini memang lebih sepi ya tahun ini, tapi nggak berkurang tuh nikmatnya. Saya senang aja gitu. Mudah-mudahan sih saya fokus juga untuk anak-anak,
Abil juga, mudah-mudahan semuanya bisa terus beraktivitas baik aja tanpa harus merasa kehilangan karena orang tuanya nggak lengkap. Ini ada ucapan sayang apa sih dari Amora? Kemarin dia bikinin lagu buat saya itu, dan sebetulnya hari ini juga saya udah mau launching single baru, tapi karena suatu hal masalah digitalisasi dan mastering yang belum selesai, jadi kita minta untuk bersabar. Jadi mungkin itu yang terbaik, karena sesuatu yang ditahan atau yang mundur itu bisa jadi yang terbaik. Jadi memang nggak ada yang spesial perayaan atau apa, siapa aja yang datang temen saya persilakan masuk, semua sehat. Lagunya apa dari Lagu Amora. Lagunya Amora tuh judulnya Hater. Jadi saya senang karena dia tuh lower jazznya tuh bagus di lagu ini, makanya saya coba rekam dan dibikin videonya, dan ternyata responnya luar biasa, dari mulai penyanyi jazz sampai oma-oma, opa-opa, tante-tantenya, semuanya memberikan apresiasi yang besar buat Amora. Jadi ya saya pikir walaupun misalkan nanti Amora rezeki peta nasibnya nggak di musik, tapi saya senang dia belajar musik dari muda supaya dia lebih punya rasa, dia lebih punya sense dalam problem resolve gitu. Dia memanage punya masalah itu, dia bisa memanage gitu. Anak-anak sekarang biarin aja mereka punya masalah pembelajaran sekolah dan lain-lain, dia manage dan handle dirinya dengan masalah, itu melatih mereka menjadi besar. Jadi saya pikir saya bikinin camping-campingan atau bikin permainan-permainan di luar, alhamdulillah ini juga suami bikinin tempat badminton atau apa itu, supaya anak-anak nggak bosen gitu. Ya mudah-mudahan lah mereka bisa sekolah tatap muka di bulan Juli sesuai wacana pemerintah. Oke, tapi kira-kira Om Raul sendiri pulangnya kapan sih? Jadi Timor Leste itu akan vaksin di April 2021 dan pakai AstraZeneca. Belum tahu apakah ada delay lagi dari pemerintah. Jadi saya masih ngambang ini, belum tahu gitu. Benar-benar LDR yang sekarang ini, saya minta pikiran saya nggak kacau aja. Maksudnya, aduh nggak enak kan gitu. Dulu pertama-tama ketika saya memutuskan untuk LDR memang suami di Timor kan, dulu seminggu sekali datang ke Jakarta. Karena pandemi ini jadi semuanya tertahan kan, nggak bisa. Kalau dulu saya rasa bahwa suami jauh, dia memberikan saya ekstra apa ya, jadi saya boleh memutuskan apapun gitu ya, lebih punya kesempatan untuk bisa memutuskan segala sesuatu. Tapi kalau sekarang lebih pakai rasa, karena kondisinya psikologisnya Raul juga terganggu dengan segala keterbatasan lockdown ini. Total berapa lama sih ini mungkin? Kalau dari Juli 2020 ke sini berarti udah hampir 8 bulan sih. Tapi kemarin Desember saya sempat stay 1 bulan di Timor Leste sebelum di total lockdown. Sekarang border darat, laut, udara semua udah close. Gitu. Bayangkan kalau misalkan dia paksa untuk datang kan harus isolasi 2 minggu, terus kembali lagi ke Timor Leste harus isolasi lagi, buang waktu siang. Ya artinya nanti kemungkinan saat menghadiri akad Aurel kembali sendiri atau mengajak anak-anak atau seperti apa? Iya, kembali seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, bahwa memang karena keterbatasan kehadiran suami saya yang tidak memungkinkan karena lockdown, dan Raul sangat ketat untuk kesehatan anak-anak, apalagi di protokol kesehatan yang memang harus dijaga sekali. Saya harus mementingkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas lebih banyak daripada kepentingan saya pribadi gitu.